Baik. Kemudian sejauh ini untuk kerjasama Kemensos dengan UNICEF sendiri bagaimana, Pak? Ya ada beberapa kerjasama, saya nggak ikutin secara detail, tapi prinsipnya kami kerjasama banyak dengan UNICEF, dengan World Bank, pembangunan ASI, NGO luar, NGO dalam negeri. Ya, kami dan mereka juga untuk membantu kami di dalam misalnya menilai program-program kami, memberikan masukan-masukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Menteri, memberikan santunan ini kan juga termasuk ada di program dari Kementerian Sosial begitu ya Pak ya. Dari adanya wabah COVID-19 ini banyak sekali begitu mungkin yang terjadi kematian dan sebagainya. Bagaimana betul Pak, apakah ada yang nominal-nominal yang diberikan juga kepada santunan untuk kematian ini Pak? Ya kalau yang sudah berjalan memang kita ada santunan kematian itu buat bencana 15 juta per korban jiwa. Tapi saya dengar juga ada santunan 300 juta kalau nggak salah per keluarga yang ada korban jiwanya yang ditambahkan oleh Kementerian Keuangan gitu. Baik. Ada lagi Pak yang mungkin saat ini sedang berjalan? Ya, saya pikir yang paling penting adalah penerapan atau disiplin daripada social distancing dan perilaku hidup yang lebih bersih ya. Karena menurut saya sebesar apapun program-program dari pemerintah itu tidak akan cukup ya. Bahkan ini kita sudah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa 0% ya. Bahkan mungkin bisa minus karena tidak ada pertumbuhan sama sekali. Oleh karena itu tidak hanya tahun ini, mungkin sampai 2-3 tahun ke depan ini akan berat. Tapi sekali lagi ini bukan hanya Indonesia, ini hampir seluruh dunia ya. Sehingga kami berharap sekali bahwa masyarakat bisa benar-benar itu tadi ya, seperti penerapan social distancing, kemudian menjaga kebersihan, dan kalau tidak perlu keluar rumah, masih bisa dikerjakan dari rumah, ya dikerjakan dari rumah saja. Saya udah 2 minggu bekerja dari rumah ini. Bagaimana Pak, kalau untuk penerapan yang merasa tersulitkan atau bagaimana Pak, terkait dengan itu Pak? Ya sulitnya ya pertama-tama kan kita tidak biasa dengan bekerja jarak jauh, tapi lama-kelamaan ya biasa juga. Baik, Pak Menteri, saya mau menanyakan terkait dengan program Kementerian Sosial, Pak. Mungkin sejauh ini kita fokusnya di COVID-19 begitu ya, Pak ya. Tapi mungkin teman-teman juga pengen tahu begitu, sejauh ini program dari Kementerian Sosial sendiri bagaimana, Pak, dalam jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Ya saat ini memang bisa dibilang hampir seluruhnya kita fokus di penanganan COVID-19. Sehingga program-program lainnya itu pastinya terganggu lah. Dan tidak apa-apa karena memang pemerintah juga, instruksi presiden juga jelas ke seluruh kementerian lembaga, kita fokus semua ke penanganan COVID-19. Jadi saat ini saya sedang tidak ada mikir program-program lain selain kita berjibaku lah istilahnya untuk melawan wabah COVID-19 ini gitu. Baik, Pak Menteri, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan begitu ya Pak ya. Berbicara mengenai anak jalanan, kemudian juga teman-teman yang lainnya, Kemensos ini juga mendukung program Bapak Jokowi terkait dengan SDM Unggul Indonesia Maju begitu ya Pak ya. Apa Pak dari pihak Kementerian Sosial sendiri untuk mendukung terkait dengan SDM Unggul Indonesia Maju? Ya kalau SDM unggul itu pasti harus dari sehat Mas. Ya. Kita ngomong SDM unggul, tapi makanannya nggak bergizi itu nggak bisa terrealisasi. Jadi yang pertama yang harus dibenahi itu khususnya adalah gizi makanan. Oleh karena itu program sembako, PKH itu kita arahkan ke sana. Tingkat stunting atau apa namanya stunting itu bayi yang kerdil gitu ya, yang kecil itu Indonesia tuh masih 16% loh, salah satu tertinggi di dunia. Jadi kita nggak mungkin bicara SDM unggul itu kalau ininya nggak kita selesaikan. Oleh karena itu seperti program sembako. Kemarin waktu kita naikkan indeksnya, saya sudah menambahkan agar harus ada sayur-sayuran, ada daging ayam begitu. Ini untuk apa? Ya kita harus tahu bahwa seorang anak yang pintar itu juga terkait juga dengan asupan gizi yang masuk. Nah jadi apa bentuk peranan Kementerian Sosial dalam bentuk
untuk mendukung SDM unggul, yaitu tadi program sembako, program PKH, diarahkan juga untuk memperbaiki asupan gizi dari keluarga-keluarga miskin tersebut. Baik, Pak Menteri, kita dari tadi belum berbicara mengenai masalah kendala, Pak. Ada kendala-kendalakah sampai dengan saat ini yang mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Kementerian Sosial dalam penanganan COVID-19 ini, Pak? Ya, sejauh ini kendalanya nggak ada, mungkin ya anggaran ya, artinya sangat banyak permintaan pada kami, namun tentunya anggaran kami tidak mencukupi. Tapi saya kira itu biasa lah, kita tidak perlu terlalu berkecil hati, yang penting kita terus bekerja, yang memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, supaya nanti COVID-19 ini bisa kita selesaikan bersama. Kalau kendala atau anggaran, kendala berupa anggaran itu pastilah, ya semua kementerian saya kira kendalanya hampir sama. Tapi saya kira kalau kita bekerja dengan serius, dengan penuh dedikasi, mudah-mudahan bisa berhasil. Baik, Pak Menteri, terakhir saya ingin mendengar dari Pak Menteri sendiri, apa harapan dari Pak Menteri, kemudian juga dari pihak Kementerian Sosial untuk kita bersama-sama memerangi wabah COVID-19 di Indonesia ini, Pak? Saya kira harapan saya simpel, terapkanlah social distancing dengan disiplin. Ya, benar-benar kita menjaga jarak yang aman. Sekarang sudah tidak 1 meter lagi, mungkin sudah 1,5 meter atau mungkin lebih. Kemudian ya kita harus sering mencuci tangan dengan sabun. Itu kelihatannya simple, sering kita dengar, membosankan, tapi memang itu yang harus kita lakukan. Kemudian adalah hindari kerumunan-kerumunan orang, dan kalau keluar harus menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi, mungkin menambah dengan vitamin. Kalau ini kita jalankan semua, pemerintah nggak akan perlu capek-capek untuk mengeluarkan anggaran. Karena apa? Nanti akan kita lihat bersama-sama penurunan daripada penyebaran wabah COVID-19 ini, begitu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Juliari Batubara sudah memberikan waktunya untuk kesempatan kita berbincang di sini ya Pak ya. Ini kita membuktikan anjuran dari pemerintah ya Pak ya, meskipun ada social distancing, physical distancing, tapi kita tetap bisa berkomunikasi seperti itu Pak. Terima kasih ya, Bapak Menteri atas waktu Anda. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Juliari Batubara, dan sampai jumpa lagi di program Tokoh Kita di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Sampai jumpa.